Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mondika Channel. Kali ini masih kita beritakan seputar dari Partai Umat yang makin menarik diberitakan dan diikuti informasi-informasi tentang perpolitikan di tanah air. Kali ini beberapa kriteria yang ketat telah diterapkan oleh Ketua Umumnya Ridho Rahmadi dan juga Ketua Majelis Syuro Profesor Amin Rais yang sudah menggariskan dan akan mengundang 3 capres yang betul-betul menjadi mudah-mudahan menjadi pilihan umat, yaitu yang pertama Profesor Rashid Anies Baswedan, kemudian dari salah satu mantan Panglima ABRI yaitu Gatot Nurmantio, dan juga yang ketiga itu Prabowo Subianto yang sudah menjadi politisi yang cukup lama malang melintang dalam perpolitikan di Republik ini. Menarik kita lihat kali ini ketika Partai Umat menjatuhkan pilihannya kepada 3 tokoh tersebut. Namun umat lebih berharap ketika Partai Umat lebih fokus pada satu calon, yaitu Rashid Anies Baswedan, karena itu pilihan terbanyak dari umat Indonesia, yaitu umat Islam seperti itu. Dan beberapa kriteria yang ada, ya kalau seorang profesor sesungguhnya sudah tidak salah kalau memilih sama-sama profesor, tingkat pendidikan sudah setara dan sepaham. Kemudian Anies Rashid Baswedan adalah seorang yang dengan berbagai kualitas yang sudah cukup mumpuni. Dari segi pendidikan tidak abal-abal, ya seorang profesor doktor, kemudian bekas menjadi seorang rektor Paramadina pada beberapa tahun silam. Kemudian dari pemerintahan beliau juga sudah pernah menjadi gubernur dan sudah cukup menunjukkan kinerja-kinerja terbaiknya di Republik ini. Jadi kali ini Partai Umat ketika menjatuhkan pilihannya kepada capres yang ada, semoga tidak mengecewakan umat yang ada, terutama umat Islam, karena sesungguhnya dengan mencornya dukungan-dukungan Profesor Rashid Baswedan di mana-mana. Contohnya ketika beberapa hari yang lalu dari Karni Ilyas dalam sebuah polling ILC melihat bahwa dengan dukungannya yang telah dijatuhkan oleh 2 partai yaitu Demokrat dan PKS, nah elektabilitas Anies Baswedan naik begitu tinggi yaitu sampai 83%. Sementara saingan-saingannya yang lain, Ganjar Pranowo berada di 10% ke bawah. Begitupun Prabowo. Ya mudah-mudahan polling ini benar seperti itu. Nah itu umat Islam berharap sangat banyak. Jadi kita berharap bahwa Partai Umat konsisten dengan pilihannya, bahwa kenapa harus Anies Baswedan, karena diberitakan dan diketahui oleh banyak pihak termasuk kaum terpelajar bahwa hanya Anies Baswedan yang paham persoalan bangsa ini. Sudah betul ketika Profesor Amin Rais mengatakan mungkin tahun 2024 kita berhentilah untuk calon-calon presiden yang pencitraan, yang hanya bisa gendong anak, kemudian bagi-bagi sepeda, kemudian masuk keluar got, kemudian membagi-bagi hadiah atau uang yang dilempar di tengah jalan ketika berada di beberapa daerah, lalu orang-orang berebutan sampai berjatuhan. Nah itu kurang baik persepsi seperti itu. Jadi betul-betul kali ini ketika Partai Umat menerapkan sebuah kriteria yang sangat ketat untuk seorang capres, itu juga menjadi harapan dari umat Islam Indonesia, atau harapan dari umat yang walaupun bukan Islam juga mengharapkan bahwa ada calon presiden berkualitas, ada calon presiden yang mumpuni, yang bisa mengurai persoalan bangsa ini dan bisa memberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Nah, ketika pilihan itu jatuh kepada Profesor Rashid Anies Baswedan, kelihatannya ini sudah pilihan yang sangat pas, pilihan yang sangat tepat, karena dari sisi pengetahuan, kemudian rekam jejak, biar bagaimanapun Rashid Anies Baswedan yang oleh sekelompok orang disebut dengan kadrun dan lain-lain, tapi beliau adalah cucu dari pahlawan nasional itu. Kakeknya Abdul Rahman Baswedan yang lahir di Jawa Timur adalah pejuang nasional. Itu tidak dapat dipungkiri. Walaupun kriteria hari ini disebut kadrun dari Hadramaut, dari Yaman, tapi perjuangannya dan identitasnya dan termasuk kontribusinya terhadap bangsa ini sudah jelas dari kakeknya, bapaknya, dan Anies Baswedan sendiri sudah sangat jelas. Jadi Partai Umat ketika menjatuhkan pilihan untuk mendukung capres Anies Baswedan itu adalah pilihan yang tepat dan kemungkinan tidak akan mengecewakan umat. Bahkan ini sudah sejalan dengan pilihan-pilihan umat, terutama umat Islam. Jadi mari kita dukung bersama pilihan-pilihan dari Profesor Amin Rais, pilihan dari Ridho Rahmadi dan pengurus-pengurus Partai Umat yang lain, bahwa Partai Umat ketika mendukung Rashid Anies Baswedan adalah pilihan yang tepat dan sejalan dengan kriteria dari umat yang ada, yaitu bagaimana memilih calon presiden yang berkualitas yang bisa membawa bangsa ini kepada kemajuan, kesejahteraan. Hari ini yang terjadi masih banyak ketidakadilan, masih banyak ketimpangan-ketimpangan hukum yang hanya tajam ke bawah dan mentumpul ke atas dan lain-lain. Semoga Profesor Rashid Anies Baswedan bisa mengemban amanah-amanah yang
bawah oleh masyarakat, terutama oleh partai-partai pendukung, terutama ya misalnya hari ini Partai Umat telah bergabung untuk mendukung. Yang harus kita apresiasi Partai Nasdem yang dari awal sudah melakukan mengambil resiko ketika mendukung Anies Baswedan, kemudian diikuti partai-partai lain seperti Demokrat dan PKS. Dan kali ini Partai Umat juga akan melirik dan mungkin kemungkinan besar akan menjatuhkan pilihan kepada Rashid Anies Baswedan. Dan pilihan itu kami anggap adalah pilihan yang tepat karena itu sesuai dengan harapan dari masyarakat Indonesia, harapan dari mayoritas yang masih hari ini menimbulkan atau masih mendapatkan persoalan-persoalan hidup. Semoga Anies Baswedan bisa membantu, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurai persoalan-persoalan yang ada. Jadi harus diungkapkan, harus diberikan apresiasi kepada Profesor Amin Rais, kepada Partai Umat, kepada Dr. Ridho Rahmadi, bahwa mereka ketika mendukung Profesor Rashid Anies Baswedan adalah sebuah jalan yang tepat dan menjadi harapan bersama umat Islam Indonesia. Walau mungkin cuma itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu